yang mana Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini menawarkan skema-skema yang ada di sana di luar negeri, itu skema government to government, G2G. Untuk negara yang dituju adalah yang pertama Korea Selatan, lalu ada Jepang dan juga Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sivika, kembali lagi di UM Metro Podcast, podcastnya Generasi Sukses. Dengan perbincangan menarik, pastinya dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Kali ini kembali lagi bersama saya Farida Ramalia, dan tentunya saya kali ini tidak sendiri karena kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Hari ini telah hadir Bunda Karnila Ali. Halo Bunda. Halo. Masya Allah, cantik sekali. Gimana kabarnya hari ini, Bun? Alhamdulillah baik. Bunda mungkin boleh disapa Sobat Sivika. Halo Sivika Metro, selamat pagi. Oke, nah di episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai navigating career path atau menavigasi jalur karir, tentunya bersama dengan Bunda Karnila. Oke Bun, Bunda mungkin boleh diceritakan nih gimana sih awal perjalanan karir Bunda dan apa sih yang menjadi tantangan dalam perjalanan karir ini serta pelajaran apa yang bisa Bunda dapatkan? Oke. Baik, untuk yang pertama itu saya lulus kuliah. Yang pertama dari Australia itu saya pulang tahun 2010. Jadi dari Australia itu saya apply job, kemudian saya mendapatkan pekerjaan di Jakarta, dan setelah itu saya bekerja di salah satu mall terbesar di Indonesia, yaitu Plaza Indonesia, sebagai marketing eksekutif. Dari situ saya bekerja dari tahun 2010 sampai dengan 2016. Setelah bekerja selama 6 tahun, kebetulan orang tua saya meminta saya pulang ke Lampung, dan saya bergabung di Universitas Muhammadiyah Metro. Masya Allah. Jadi dari tahun 2016 sampai sekarang sebagai dosen ekonomi di program studi manajemen. Seperti itu. Ya. Nah, apa sih Bun yang menjadi tantangan dalam perjalanan karir Bunda ini? Yang menjadi tantangan itu waktu pertama kali memang banyak project yang memang membuat kita itu harus bekerja dalam tim. Jadi waktu saya bekerja di Plaza Indonesia, memang project-projectnya menuntut untuk bekerja dalam tim, sehingga tantangannya kita ketemu orang-orang baru, dan juga untuk customernya atau yang kita hadapi untuk meeting itu biasanya orang-orang dari luar negeri. Jadi kita juga harus membiasakan diri untuk on time, karena mereka biasa dengan budaya disiplin. Lalu kita juga harus punya inisiatif yang tinggi apabila dalam meeting itu terjadi ada mungkin dari plan A to plan B. Jadi kita harus cepat sekali respon ke permintaan mereka. Oke Bunda, gimana sih Bun upaya awal yang perlu dilakukan dalam menavigasi jalur karir dan menetapkan suatu tujuan? Baik, yang pertama itu harus ada identifikasi dan penentuan tujuan karir. Lalu yang pertama adalah mentoring dan identifikasi profesional. Jadi mengetahui tujuan utama dari karir mahasiswa, baik itu tujuan jangka pendek maupun itu tujuan jangka panjang. Lalu kedua itu harus ada perencanaan karir.
yang mana mendorong mahasiswa untuk merencanakan karirnya, lalu juga merumuskan strategi karir sehingga dapat menentukan keputusan karir mereka sendiri. Selanjutnya, bagaimana mereka ada penilaian diri dan rencana karir pribadi. Di situ untuk melakukan penilaian mereka itu kekuatannya di mana dan kelemahannya di bagian mana. Lalu juga harus sebagai pusat karir memberikan mentoring juga untuk mengetahui kebutuhan dari mahasiswa itu apa saja. Ya, untuk jenjang karirnya. Jadi seperti itu. Oke Bunda. Nah Bunda, setelah tujuan tadi telah ditetapkan, gimana sih Bun langkah selanjutnya untuk kita dapat mengkoordinir apakah tujuan yang sudah kita tetapkan itu tujuan jangka panjang ataupun tujuan jangka pendek? Jadi kalau untuk menentukan langkah-langkah, mengkoordinasi tujuan, bagaimana visi misinya untuk jangka panjangnya secara umum itu bisa dapat diukur. Lalu untuk timelinenya biasanya kita melihat bagaimana tujuan jangka panjangnya. Mungkin itu kalau untuk jangka panjang itu misalnya 5 tahun ke depan. Lalu juga untuk jangka panjangnya juga itu misalnya kami men-tracer studi alumni, bagaimana indikator kinerja itu apakah tercapai dengan cara melihat pendataan dari alumni-alumni, di mana mereka bekerja, berapa lama mereka mendapatkan pekerjaan, dan dari situ juga harus ada koordinasi tim, lalu ada komunikasi dan kerjasama dengan pihak industri. Bunda, seberapa penting sih kita perlu menavigasi jalur karir kita? Oke, untuk menavigasi karir itu sangat penting ya, terutama di perguruan tinggi, sehingga ada pengembangan karir untuk mahasiswa. Jadi sebagai pusat karir dan inkubator bisnis juga memahami dan merencanakan jalur karir yang dapat membantu mahasiswa membuat keputusan agar mereka mendapatkan keputusan yang lebih tepat, berkelanjutan untuk masa depan mereka. Oke Bun, nah di zaman yang sangat maju seperti saat ini ya Bun, dunia kerja itu terus berkembang. Nah penting bagi kita juga untuk terus beradaptasi dan mengembangkan keterampilan. Kira-kira apa aja sih Bun keterampilan yang paling dicari di industri saat ini? Baik, untuk industri atau keterampilan yang banyak dicari di industri yang sekarang ini biasanya itu meliputi skill yang teknis. Jadi ada keterampilan teknis dan juga di situ ada juga keterampilan non teknis atau skill yang non teknis. Untuk yang keterampilan teknis itu skill teknis itu meliputi misalnya programming, lalu ada teknologi informasi yang mana saat ini banyak dicari oleh industri. Lalu untuk keterampilan teknikal dan di industri IT, jadi programming, lalu ada pengembangan perangkat lunak, ada juga pengetahuan tentang sistem informasi, itu yang biasanya saat ini sedang dicari. Lalu kedua, keterampilan non teknis, jadi ada mahasiswa juga mempersiapkan kreativitas yang pertama itu, lalu pemikiran yang kritis, lalu juga mempersiapkan kecerdasan emosional, lalu bisa juga mahasiswa meningkatkan public speaking dan juga problem solving. Itu keterampilan atau skill yang harus dipersiapkan. Ya luar biasa sekali ya teman-teman Sivika. Nah Bun, kira-kira apa sih Bun upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keterampilan secara efektif?
Baik, untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa secara efektif, jadi pusat karir dan inkubator bisnis ini eh, memberikan pengembangan keterampilan yang mana eh, di pusat karir sering melaksanakan pelatihan-pelatihan, workshop, lalu ada seminar karir, dan juga pusat karir juga memiliki kolaborasi dengan industri-industri yang mana pusat karir juga bisa memberikan uh, semacam mentoring kepada mahasiswa bagaimana mereka uh, menginginkan bekerja di mana, lalu bagaimana mereka ingin berwirausaha. Jadi seperti itu. Jadi adanya juga pemanfaatan teknologi di pusat karir yang mana mahasiswa bisa membuat CV yang sudah berstandar ATS. Jadi itu CV yang ATS itu bisa dipakai di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Dan itu bisa digunakan di website pusat karir, masukkan data-data pribadi dari mahasiswa, lalu nanti bisa langsung di-download CV ATS-nya secara otomatis. Oke, nah Bunda, salah satu kunci sukses dalam karir adalah membangun jaringan dan menemukan mentor yang tepat. Nah, gimana sih Bun cara kita agar kita bisa terus membangun jaringan dan juga menemukan mentor yang tepat? Jadi sebelum masuk ke pasar global, jadi mahasiswa itu harus menemukan mentor yang tepat. Jadi kemarin dari inkubator bisnis juga ada mentor-mentor dari Ruang Guru yang mana sudah bekerja sama dengan UM Metro, memberikan coaching untuk mahasiswa bagaimana mereka untuk mempersiapkan karirnya, lalu mengidentifikasi apa saja kebutuhan-kebutuhan dari mahasiswa, memberikan bimbingan karir, jadi juga memperluas jaringan untuk mahasiswa. Yang kedua, mengoptimalkan hubungan dengan mentor, yang mana biasanya mentor-mentor yang kami sediakan di pusat karir ini orang-orang yang sudah profesional, yang mana kami sudah bekerja sama dengan Karir Lab yang ada di Jakarta, dan Karir Lab ini rutin memberikan bimbingan karir setiap Rabu dan Jumat, dan itu mahasiswa bisa mengikuti secara virtual dan itu gratis. Jadi mahasiswa bisa mengikuti seminar karir, bimbingan karir, dan itulah gunanya mentoring ya yang disediakan oleh pusat karir. Mahasiswa ini dimentori oleh HRD perusahaan besar yang mana sudah bergabung menjadi mitra dari pusat karir. Oke, teman-teman. Nah, Bunda, karir yang kita jalani ini kan mungkin tidak selalu berjalan dengan mulus ya Bun. Pasti ada perubahan dan tantangan yang pastinya kita sangat membutuhkan strategi untuk menghadapinya. Nah, gimana sih Bun cara kita mengelola perubahan dan fleksibilitas serta ketahanannya? Baik, dalam membangun ketahanan karir itu mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk bangkit kembali ya dari misalnya ada distraksi atau gangguan, terus juga membuat kemajuan menuju tujuan karir meskipun adanya perubahan yang tidak terduga. Ini juga melibatkan pengembangan sumber daya dari strategi untuk memungkinkan mahasiswa tetap tenang melanjutkan meskipun ada banyak tantangan. Lalu mahasiswa juga harus bisa terbuka terhadap perubahan. Dan juga mahasiswa juga harus bisa mengembangkan fleksibilitas. Di sini fleksibilitasnya membantu mahasiswa bisa beradaptasi di berbagai keadaan,
di berbagai tempat seperti itu. Iya. Dan juga mahasiswa juga harus punya inisiatif ya dalam menilai bagaimana karir mereka ke depan. Apakah mereka minatnya di perusahaan ataukah mereka berminat di wirausaha seperti itu. Nah, Bun, semalam tuh aku sempat baca-baca profil tentang Bunda nih, dan aku juga melihat berbagai macam penghargaan yang telah Bunda terima. Salah satunya Bunda pernah lolos dalam program pertukaran dosen, benar ya Bun? Iya. Oke Bunda, mungkin boleh diceritakan Bun, gimana pengalaman Bunda ketika mengikuti program tersebut? Oke, yang pertama saya pernah ikut lecturers exchange program, jadi pertukaran dosen di Uzbekistan. Luar biasa. Ya, jadi pada saat itu saya ikut program yang mana saya mengajar untuk 2 mata kuliah selama 1 semester di Tashkent State University of Economics di Uzbekistan. Jadi alhamdulillah saya bisa mewakili Universitas Muhammadiyah Metro yang mana saya bisa mengajar mahasiswa-mahasiswa ekonomi yang ada di Uzbekistan, dan juga saya juga senang sekali punya banyak koneksi yang mana saya bisa bekerja sama dengan dosen-dosen yang ada di sana, dan kemarin juga bisa berkolaborasi, bisa penelitian bersama. Dan juga saya senang sekali karena mahasiswa di Uzbekistan itu setiap saya setelah mengajar itu aktif ya untuk bertanya. Mereka bisa mereview apa yang sudah saya sampaikan, dan mereka pasti beberapa orang sudah mengajukan pertanyaan. Jadi memang kebetulan juga di sana mayoritas juga Muslim, dan juga memang mata kuliahnya materinya disediakan oleh mereka. Jadi kita tinggal mengajar, jadi standarnya tetap standarnya Uzbekistan. Iya, betul. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman Civika. Oke Bun, mungkin boleh kasih motivasi nih untuk teman-teman Civika terkait upaya menavigasi jalur karir yang ada di dirinya sendiri. Oke, untuk memotivasi mahasiswa untuk menavigasi jalur karir itu memerlukan pendekatan ya, mencakup memotivasi secara akademik, lalu ada pengembangan karir, lalu ada juga adaptasi karir, serta juga pusat karir menyediakan program-program pengembangan karir yang secara komprehensif. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih siap menghadapi transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Oke Bunda, saya pernah dengar juga nih bahwa Bunda pernah menjadi dosen tamu di Filipina. Mungkin Bunda boleh menceritakan gimana nih pengalamannya selama di sana? Oke, untuk guest lectures ya atau dosen tamu di Filipina. Jadi saya mengajar 1 mata kuliah yang mana saya mengajar mahasiswa yang ada di Saint Anthony University di Filipina. Lalu setelah itu dosen Filipina juga mengajar mahasiswa prodi manajemen di Universitas Muhammadiyah Metro. Masya Dan Allah. untuk kesempatan menjadi dosen internasional itu 2 kali ya. Jadi Ya, luar biasa sekali. pertama di Uzbekistan, lalu yang kedua di Filipina, seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih UM Metro sudah memberikan dukungan kepada saya sehingga saya bisa mengembangkan karir baik di internal maupun internasional. Oke Bunda, mungkin boleh diceritakan nih, gimana sih Bun kesannya selama mengikuti kegiatan dosen tamu di Filipina? Oke. Kesan yang saya dapatkan selama
mengajar di Saint Anthony University di Filipina itu adalah mahasiswanya sangat antusias ya dengan materi, lalu juga untuk dosen-dosennya juga sangat mensupport saya dalam hal teknis untuk pengajaran di sana, dan juga UM Metro juga sudah memiliki MOU dengan Saint Anthony University Filipina yang mana bisa membantu untuk akreditasi baik universitas maupun akreditasi program studi seperti itu. Oke Bunda, kemarin itu sudah berlangsung ya Bunda event sosialisasi peluang kerja di luar negeri, betul ya Bunda? Bunda mungkin boleh sedikit diceritakan mengenai event tersebut dan gimana nih kelanjutan dari event tersebut? Oke, kemarin itu UM Metro sudah ada MOU dengan BP2MI, yang mana BP2MI ini sekarang menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan setelah MOU itu kita implementasikan menjadi kegiatan sosialisasi peluang kerja di luar negeri, yang mana Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini menawarkan skema-skema yang ada di sana di luar negeri, itu skema government to government, G2G. Untuk negara yang dituju adalah yang pertama Korea Selatan, lalu ada Jepang dan juga Jerman. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa saya harapkan bisa mempersiapkan diri terutama dalam segi bahasa, karena bahasa Inggris saja tidak cukup. Untuk negara seperti Korea Selatan itu memerlukan sertifikat bahasa Korea, lalu untuk Jepang juga memerlukan sertifikat bahasa Jepang, dan untuk penempatan kerja di Jerman juga memerlukan sertifikat bahasa Jerman, yang mana kemarin saya sosialisasikan dihadiri lebih dari 300 peserta, yang saya sangat amazing ya. Luar biasa sekali ya Bunda. Target kami itu mungkin 80, tapi yang hadir lebih dari 300. Sampai ya ada yang berdiri untuk mendengarkan materi dari BP2MI atau Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Oke, luar biasa sekali ya Sobat Civika, perjalanan karir dari Bunda Karnila. Semoga semua yang sudah disampaikan oleh Bunda dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Nah, bincang-bincang kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa saksikan episode-episode lainnya. Saya Farida Ramalia pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.